Transformasi geometri, ada sebanyak 4 jenis transformasi yang akan kita bahas. Yang pertama, ada yang disebut dengan translasi atau pergeseran. Yang digeser ini bisa titik, bisa garis atau kurva, atau bisa juga bidang. Nanti akan kita bahas. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan refleksi atau pencerminan. Kemudian yang ketiga, ada rotasi atau perputaran. Dan yang keempat, ada dilatasi atau perkalian. Nah, keempat jenis transformasi ini meliputi transformasi titik, transformasi kurva atau garis, dan nanti ada komposisi transformasi. Komposisi ini gabungan ya. Oke, sekarang kita bahas jenis transformasi yang pertama, yaitu translasi atau pergeseran. Sebelum kita belajar perhitungannya, sebelum saya kasih cara mudahnya, kita pahami dulu konsep dari translasi. Teman-teman perhatikan diagram Kartesius berikut. Ini kita kasih angka aja 1 sampai 10. Misalkan kita punya sebuah titik di sini ya. Ini koordinatnya 2,3, x-nya 2 dan y-nya 3. Kita misalkan ini adalah titik A, koordinatnya 2,3. Jika titik A ini kita geser 6 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas ya. Kita akan bahas translasi pergeseran. Ini kita geser. Tentukan koordinat hasil pergeserannya. Digeser 6 satuan ke kanan. A ini kita geser 6 satuan ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sampai sini ya. 6 ke kanan. Kemudian 4 satuan ke atas. 1, 2, 3, 4. Sampai sini. 4 satuan ke atas. Dan ini adalah titik hasil pergeserannya atau titik hasil translasinya. Koordinatnya adalah 8,7. Ya, ini kita namakan A aksen, hasil pergeseran dari titik A. Koordinatnya adalah 8,7. Nah, inilah translasi, teman-teman, pergeseran. Nah, dalam matematika, translasi suatu titik, katakanlah titik A, X, Y, ditranslasi oleh A, B. A ini adalah pergeseran secara horizontal, teman-teman, secara datar. Seperti tadi, 6 satuan ke kanan. Oh, berarti ini A-nya itu positif 6 ya. Jadi kalau ke kanan itu positif. Kalau misalkan ke kiri berarti negatif. A ini adalah pergeseran horizontal, pergeseran datar. Dan B ini adalah pergeseran secara vertikal, teman-teman. Kalau ke atas positif, kalau ke bawah itu negatif. Nah, secara matematika itu ditulis seperti ini translasi. Dan bayangannya, hasil pergeserannya adalah A aksen, koordinatnya adalah X aksen, Y aksen. Contoh untuk pergeseran titik A ini 2,3 ditranslasi oleh 64. Kenapa 64? Karena digeser ke kanan sejauh 6 dan ke atas sejauh 4. Kalau ke kanan itu positif, kalau ke kiri negatif ya. Ini ke atas positif, kalau ke bawah itu negatif. Jadi matriks translasinya adalah 64. Dan bayangannya adalah A aksen 8,7. Nah, secara matematika, kalimat yang panjang ini bisa kita tulis seperti ini. Ya, jadi pergeseran titik A 2,3 ya ditranslasi oleh 64, artinya ke kanan 6, ke atas 4. Hasilnya adalah ini. A aksen koordinatnya adalah 8,7. Oke? Kita coba lagi. Misalkan ada titik B di sini, koordinatnya adalah 3,7. Jika titik B ditranslasi oleh T 4 negatif 6. Ayo, ini artinya apa? Ini kan yang atas ini pergeseran horizontal ya, mendatar. Kalau positif berarti ke kanan. Ini positif 4 berarti digeser 4 ke kanan. Dan ini adalah pergeseran vertikal. Karena di sini negatif berarti ke bawah, teman-teman. Ke bawah sejauh 6. Tentukan koordinat hasil pergeserannya. Kita geser ini ke kanan 4, berarti dari sini ke kanan 4, 1, 2, 3, 4 sampai sini. Kemudian di sini negatif 6, berarti ke bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke bawah sejauh 6 satuan, berarti sampai sini teman-teman. Dan ini adalah titik hasil pergeserannya. Koordinatnya adalah 7,1. Kita katakanlah ini B aksen, 7,1. Jadi secara matematika dapat kita tulis koordinat B atau titik B, koordinatnya 3,7 kita translasi oleh T 4 negatif 6. Hasilnya, bayangannya adalah B aksen, koordinatnya adalah 7,1. Oke? Nah, kalau kita nyari hasil pergeseran dengan cara menggambar di koordinat Kartesius seperti ini kan cukup repot ya.
Nah, ada cara yang lebih mudah teman-teman. Caranya seperti ini. Jika titik A, X, Y ditranslasi oleh T, A, B, menghasilkan bayangan A aksen, koordinatnya X aksen, Y aksen, ditulis dengan ini yang tadi, ya. Nah, cara mencari bayangannya, cara mudahnya adalah koordinat titik awal, teman-teman tambahin aja dengan matriks translasinya. Kita tinggal nambahin aja. Sebagai contoh, tentukan bayangan titik A, koordinatnya negatif 5,6 jika digeser 2017 satuan ke kanan dan 2020 satuan ke bawah. Ini kalau kita buat gambar, kebayang jauh banget ini pergeserannya. 2017 satuan ke kanan, 2020 satuan ke bawah. Nah, kita langsung aja pakai cara ini teman-teman. Tapi terlebih dahulu kita tentukan matriks translasinya, ya, atau T-nya, A, B-nya yang ini. Oke, kita tentukan T-nya. Di sini 2017 satuan ke kanan, berarti T sama dengan positif 2017. Digeser 2017 satuan ke kanan dan 2020 satuan ke bawah. Di sini ke bawah berarti negatif. Negatif 2020. Nah, ini adalah matriks translasinya. Sekarang kita gunakan cara ini. Kita akan mencari bayangannya. X aksen, Y aksen itu koordinat semula kita tambah dengan matriks translasinya. X, Y ini koordinat semula. Berarti yang ini nih, negatif 5,6. X aksen, Y aksen itu negatif 5,6 kita tambah dengan matriks translasinya, yaitu yang ini nih, 2017 negatif 2020. Ini tinggal kita tambahkan aja seperti menjumlahkan matriks. Kita jumlahkan yang posisinya sama ya. Negatif 5 kita tambahkan dengan 2017. 6 kita tambahkan dengan negatif 2020. Jadi kita peroleh X aksen Y aksen itu negatif 5 tambah 2017, 2012. 6 ditambah negatif 2020, negatif 2014. Nah, ini adalah koordinat hasil pergeserannya. Jadi titik A negatif 5,6 jika kita translasi oleh T 2017 negatif 2020, maka hasilnya, hasil pergeserannya atau bayangannya adalah A aksen dari sini 2012, negatif 2014. Jelas ya? Jadi tinggal kita tambahkan koordinat awal, kita tambahkan dengan matriks translasinya. Contoh lagi, tentukan bayangan titik B 1, negatif 5 jika ditranslasi oleh T negatif 4, negatif 2. Kita cari bayangannya X aksen, Y aksen, koordinat semula yang ini 1, negatif 5 kita tambah dengan matriks translasinya negatif 4, negatif 2. Kita tambahkan aja 1 tambah negatif 4 itu negatif 3, negatif 5 tambah negatif 2 itu negatif 7. Jadi kita peroleh titik B 1, negatif 5 kita translasi oleh T negatif 4, negatif 2. Hasilnya adalah yang ini ya, negatif 3, negatif 7 B aksen. Simpel ya, tinggal kita tambahkan aja. Untuk lebih jelas nanti akan ada beberapa contoh soal yang akan saya bahas lagi teman-teman, termasuk beberapa variasi soalnya. Oke, sekarang kita pelajari translasi garis atau kurva ya. Langsung aja kita bahas contoh soalnya aja. Tentukan bayangan garis 2x tambah 3y min 6 sama dengan 0 jika ditranslasi oleh T negatif 2, 3. Artinya garis ini kita geser negatif 2 berarti 2 satuan ke kiri ya. Ini negatif berarti ke kiri. Dan di sini 3 berarti digeser 3 satuan ke atas. Nah, menggeser persamaan garis ini artinya kita menggeser semua titik yang ada pada garis tersebut ya. Caranya itu sama seperti yang tadi. Koordinat bayangan X aksen, Y aksen itu sama dengan koordinat awal X, Y ditambah translasinya negatif 2, 3. Cuman karena yang kita geser ini garis ya, bukan titik, maka X, Y ini nggak usah kita ganti dengan angka. Biarkan X, Y. Artinya ini semua titik yang ada pada garis ini ya. Oke, ini tinggal kita jumlahkan aja seperti menjumlahkan matriks. X aksen, Y aksen sama dengan X tambah negatif 2 berarti X min 2, Y tambah 3 berarti Y plus 3. Ya, lihat baris pertama kita peroleh X aksen sama dengan X min 2. Kemudian lihat baris kedua, Y aksen sama dengan Y plus 3. Nah, bagian terpenting ini harus kita inversekan ya. Teman-teman jangan sampai lupa, ini harus kita inversekan. Jadi yang awalnya bentuknya itu X aksen sama dengan, harus kita balik. Kita jadikan X sama dengan. Begitu pula yang Y juga sama. Yang awalnya Y aksen sama dengan, harus kita balik menjadi Y sama dengan.
Oke. Kita mulai yang ini dulu. Negatif 2 ke kiri jadi plus 2 ya. Jadi X aksen tambah 2 sama dengan X. Artinya X sama dengan X aksen tambah 2. Yang ini juga sama. 3-nya ke kiri jadi Y aksen min 3 sama dengan Y. Maka Y sama dengan Y aksen min 3. Oke. Nah, berikutnya kita perhatikan persamaan garis sebelum kita translasikan. Yaitu ini. 2X tambah 3Y min 6 sama dengan 0. Nah, X dan Y di sini kita ganti ya, kita substitusi dengan X dan Y yang sudah kita peroleh, yang udah kita translasikan. Jadi 2X tambah 3Y min 6 sama dengan 0. Ini X-nya kita ganti dengan X aksen tambah 2. Cuman nggak usah ditulis aksennya, nggak apa-apa ya. Jadi X tambah 2 aja. Ini Y-nya kita ganti jadi Y aksen min 3. Aksennya juga nggak usah ditulis, langsung aja Y min 3. Berikutnya ini tinggal kita kalikan aja. 2 kali X 2X, 2 kali 2 4, 3 kali Y 3Y, 3 kali min 3 min 9. Kemudian dikurangi 6. Ya, 2 kali X 2X, 2 kali 2 4, 3 kali Y 3Y, 3 kali negatif 3 negatif 9. Oke, kemudian dikurangi 6. 4 dikurangi 9 negatif 5 ya. Negatif 5 dikurangi 6 negatif 11. Jadi kita peroleh 2X tambah 3Y min 11 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan garis hasil pergeseran atau hasil translasinya. Untuk lebih jelasnya, teman-teman perhatikan, saya akan bahas sebanyak 8 contoh soal dengan bentuk yang berbeda-beda. Oke, kita bahas soal pertama. Jika titik A ditranslasikan oleh T 3 negatif 2, artinya digeser 3 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah, menghasilkan titik A aksen 1, negatif 1. Koordinat titik A adalah, nah kita akan mencari koordinat titik sebelum digeser ya. Teman-teman ingat tadi bahwa koordinat bayangan X aksen, Y aksen atau koordinat hasil pergeseran itu adalah koordinat awal X, Y, kita tambah dengan matriks translasinya. Kita tambah dengan AB gitu, A dan B. Nah, kalau kita mau nyari X dan Y, berarti kan kedua ruas tinggal kita kurangi ini aja. Ya. Jadi X aksen, Y aksen kita kurangi dengan matriks translasi, kita kurangi dengan AB, maka kita peroleh X dan Y. X dan Y. Nah, jadi dari sini kita dapat nih, oh ternyata koordinat semula X, Y itu adalah ini nih. Ya, bayangan X aksen Y aksen kita kurangi dengan matriks translasinya, kita kurangi dengan A dan B. Oke. Di sini koordinat bayangan mana? Yang ini kan, artinya ini X aksen, ini Y aksen. X aksen itu 1, Y aksen itu negatif 1. Kita kurangi dengan AB, matriks translasi yang ini 3 negatif 2. 3 negatif 2. Ini tinggal kita kurangi aja. Ya. 1 dikurangi 3 negatif 2. Negatif 1 dikurangi negatif 2. Berarti negatif 1 tambah 2. Positif 1. Nah, ini adalah XY ya. Jadi X-nya negatif 2, Y-nya adalah 1. Maka koordinat titik A, X, Y itu negatif 2, 1. Ada nggak? Jawabannya adalah D. Oke, sekarang kita bahas soal kedua. Segitiga PQR dengan koordinat P-nya 0,2, Q-nya negatif 1,0, dan R negatif 3,4. Segitiga PQR ditranslasikan oleh T menghasilkan segitiga P aksen, Q aksen, dan R aksen. Jika koordinat titik P aksennya diketahui 4, negatif 4, koordinat titik Q aksen dan R aksen berturut-turut. Oke, jadi kita harus mencari nilai T-nya dulu ya. Di sini diketahui P aksen. Ingat yang tadi bayangan atau matriks bayangan P aksen itu sama dengan koordinat semula ditambah translasinya. Jadi P ditambah T. Jadi kalau kita mau nyari T, T itu berarti P aksen dikurangi P ya. P aksen dikurangi P. Oke, T-nya itu A dan B sama dengan P aksen. P aksennya di sini diketahui 4 negatif 4. 4 negatif 4. Kita kurangi dengan koordinat titik P 02. 02 seperti ini.
Jadi kita peroleh 4 dikurangi 0 itu 4, negatif 4 dikurangi 2, negatif 6. Nah, ini T-nya teman-teman. Ya, ini matriks T-nya. Jadi kita dapat T adalah 4, negatif 6. Nah, sekarang kita akan mencari Q aksen dan R aksen. Q aksen berarti koordinat Q kita tambah dengan T. Kita tambah dengan matriks translasi. Ya, Q aksen sama dengan Q-nya berapa? Q itu negatif 1, 0. Negatif 1, 0. Kita tambah dengan T yang kita peroleh tadi. 4, negatif 6. 4, negatif 6. Ini kita tambahkan aja. Negatif 1 tambah 4 itu 3. 0 ditambah negatif 6. Negatif 6. Jadi koordinat Q aksen kita peroleh 3, negatif 6. Ya, nah di sini ada dua pilihan. Ada A dan B yang menyatakan 3, negatif 6. Jadi gak mungkin jawabannya C, gak mungkin D, atau gak mungkin E. Sekarang kita cari koordinat titik R aksen. R aksen berarti koordinat titik R kita tambah dengan T. Ya, koordinat titik R-nya negatif 3, 4. Negatif 3, 4. Kita tambah dengan T-nya 4, negatif 6. Kita tambahkan aja. Negatif 3 tambah 4 itu positif 1. 4 ditambah negatif 6, negatif 2. Jadi kita peroleh koordinat titik R aksen adalah 1, negatif 2. Ya. 1, negatif 2. Berarti jawabannya yang A. 3, negatif 6 dan 1, negatif 2. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 3. Diketahui A aksen koordinatnya 6, negatif 1 adalah hasil translasi titik A 2, negatif 4 oleh T. Translasi T akan memetakan titik B negatif 2,3 ke titik. Nah, ini berarti kita harus nyari matriks translasinya dulu. Kita mencari nilai T-nya dulu ya. Di sini A aksen dan A sudah diketahui. A aksen itu kan sama aja dengan koordinat awal atau A ditambah translasi ditambah T kan. Nah, jadi kalau kita mau nyari T, T itu berarti A aksen dikurangi A. A aksen dikurangi A. Ini tinggal kita hitung aja. A aksen itu 6, negatif 1 ya. 6, negatif 1 kita kurangi dengan A. A-nya itu 2, negatif 4. Ini tinggal kita kurangi saja. 6 dikurangi 2 berarti positif 4. Negatif 1 dikurangi negatif 4 itu sama aja dengan negatif 1 ditambah 4. Positif 3. Nah, ini nilai T-nya. Nah, sekarang kita akan mencari B aksen. B aksen, bayangan B itu sama aja dengan koordinat titik B ditambah T, ditambah translasi. Nah, B-nya di sini diketahui negatif 2, 3. Kita tambah dengan T. T-nya itu 4, 3. Ini kita tambahkan saja. Negatif 2 tambah 4 itu positif 2. 3 ditambah 3 itu positif 6. Nah, ini B aksennya. Jadi kita peroleh bayangannya atau B aksen adalah 2,6. Ada nggak? 2,6. Jawabannya adalah E. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 4. Hasil translasi P 4,5 oleh translasi T1 sama dengan 3, negatif 1 dilanjutkan oleh T2, negatif 2, 2 adalah. Nah, ini komposisi translasi ya. Jadi translasi kemudian dilanjutkan lagi translasi. Caranya ini tinggal dijumlahkan aja teman-teman. Jadi P double aksen itu sama aja dengan P ditambah translasi pertama ditambah translasi kedua gitu. Ya. Di sini P-nya berapa? 45. 45 kita tambah dengan T1. T1-nya itu 3, negatif 1. Kemudian kita tambah oleh T2. Negatif 2, positif 2. Ini tinggal kita jumlahkan aja. 4 tambah 3 itu 7. 7 dikurangi 2, 5. Kemudian 5 tambah negatif 1 itu 4. 4 tambah 2, 6. Nah, ini P double aksennya. Jadi P double aksen adalah 5,6. 5,6. Ada nggak? Jawabannya adalah D ya. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 5. Titik A negatif 1, negatif 3 ditranslasikan oleh T1, A negatif 4 dilanjutkan translasi oleh T2, 1B.
menghasilkan titik A aksen 1, negatif 2. Pertanyaannya hasil dari A dikurangi 2B. Oke, jadi kita akan mencari nilai A dan nilai B-nya. Di sini 2 kali translasi ya. Ini bayangannya. Jadi A aksen itu sama dengan koordinat awal A ditambah translasi pertama ditambah translasi kedua. Nah, ini komposisi 2 translasi. A aksennya pada soal diketahui berapa A aksen? 1 negatif 2 ya. 1 negatif 2 sama dengan koordinat A negatif 1 negatif 3, negatif 1 negatif 3, kemudian kita tambah T1 itu A negatif 4, kemudian kita tambah oleh T2, T2 nya 1B, 1B. Oke, ruas kirinya tetap ya 1 negatif 2. Ini ruas kanannya tinggal kita jumlahkan aja. Negatif 1 ditambah A berarti A-1 kan. A-1 ditambah 1 berarti positif A saja. Kemudian ini negatif 3 ditambah negatif 4 itu negatif 7. Negatif 7 ditambah B berarti B-7. Lihat baris pertama A sama dengan berapa? Kita dapat A sama dengan 1. Baris kedua B-7 sama dengan negatif 2. Ya, berarti B-nya berapa? Berarti negatif 2 kita tambah 7. B-nya sama dengan positif 5. Oke, kita udah dapat A dan B. Yang ditanyakan adalah A dikurangi 2B. A dikurangi 2B. Berarti 1 dikurangi 2 kali 5. 1 dikurangi 10 ya. 1 dikurangi 10 negatif 9. Jadi jawabannya adalah B. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 6. Ini akan saya kerjakan dengan cara yang mudah. Teman-teman perhatikan triknya. Persamaan hasil translasi garis 2x min 3y sama dengan negatif 4 oleh T sama dengan 1 negatif 2. Nah, teman-teman perhatikan persamaan garis yang akan kita translasi. Kita akan ganti nilai x dan nilai y-nya. Perhatikan matriks translasinya. Nah, bagian atas ini kan pergeseran horizontal. Ini yang akan menggantikan nilai x-nya. Jika di sini plus, positif, maka kita substitusi x-nya dengan min, dengan pengurangan. Jadi 2 kali x-nya kita ganti dengan x kurang 1. Kenapa kurang 1? Karena di sini positif 1. Ya. Sebaliknya, kalau di sini positif, di sini negatif, maka yang kita substitusi adalah plus. Contohnya yang y dikurangi 3. Nah, yang y kita ganti dengan yang bawah. Ini kan min 2. Jadi yang kita substitusi adalah y tambah 2. Oke, sama dengan negatif 4. Ini tinggal kita kalikan aja. 2 kali x 2x, 2 kali negatif 1, negatif 2. Negatif 3 kali y, min 3y. Negatif 3 kali 2, negatif 6, sama dengan negatif 4. 2x dikurangi 3y, negatif 2 dikurangi 6 itu negatif 8, sama dengan negatif 4. 2x dikurangi 3y sama dengan negatif 4 ditambah 8. Jadi 2x min 3y sama dengan negatif 4 tambah 8. Positif 4. Ada nggak? 2x min 3y sama dengan 4. Jawabannya adalah D. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 7. Garis L ditranslasikan oleh T. Negatif 1, 3. Ini artinya digeser 1 ke kiri dan 3 ke atas. Menghasilkan L aksen. Persamaan garis L adalah, nah di sini diketahui matriks translasi dan persamaan bayangannya. Nah, kita akan mencari persamaan garis yang awalnya. Kita mencari L-nya. Asumsinya gini, ambillah sebuah titik, salah satu titik yang ada pada garis L. Kita beri nama ini L. Ini translasinya itu negatif 1, 3. Berarti digeser 1 ke kiri dan 3 ke atas, ya enggak? 1 ke kiri, 3 ke atas. Nah, 3 ke atas. Nah, di sini nih posisi L-nya. Di sini posisi L aksennya. Nah, jika diketahui L aksen, kita pengen L, gimana caranya? Berarti translasinya harus kita balik. Berarti kita translasi ke kanan 1, ya, ke bawah 3. Oke? Nah, maka kita peroleh L. Artinya, jika teman-teman mau mencari persamaan garis L, ya ini kita translasikan aja si bayangan ini, persamaan L aksen, oleh translasi sebaliknya, ke kanan 1, ke bawah 3. Jadi T-nya
Ke kanan 1, positif 1. Ke bawah 3, negatif 3. Oke, sekarang kita akan mencari persamaan garis L. Caranya kita translasikan bayangannya L aksen oleh T ini, T sebaliknya ya. Kita gunakan cara yang sama seperti soal nomor 6 ya. Kita masukkan aja inverse-nya. Jadi 3x, x-nya kita ganti karena ini plus 1, positif 1. Maka kita ganti jadi x min 1. Kemudian dikurangi 2y. Di sini kan min 3, berarti kita substitusi y plus 3. Dikurangi 6 sama dengan 0. 3 kali x itu 3x, 3 kali negatif 1 negatif 3. Negatif 2 kali y, negatif 2y, negatif 2 kali 3, min 6. Dikurangi 6 sama dengan 0. Jadi 3x min 2y. Negatif 3 dikurangi 6, negatif 9. Negatif 9 dikurangi 6 lagi, negatif 15 ya. Sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan garis L. Ada nggak? 3x min 2y min 15 sama dengan 0. Jawabannya adalah A. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 8. Koordinat bayangan P negatif 5, negatif 3 oleh translasi T sama dengan AB adalah P aksen negatif 4, negatif 1. Bayangan garis X tambah 2Y min 6 sama dengan 0 oleh T adalah. Jadi kita akan mencari nilai T-nya dulu ya. P aksen itu kan sama dengan P tambah T. Jadi kalau mau nyari T, T itu apa? T itu berarti P aksen dikurangi P. P aksennya berapa? P aksen negatif 4, negatif 1. Negatif 4, negatif 1 kita kurangi oleh P. P-nya negatif 5, negatif 3. Negatif 5, negatif 3. Jadi kita peroleh T-nya adalah negatif 4 dikurangi negatif 5. Itu sama aja dengan negatif 4 ditambah 5, positif 1 ya. Negatif 1 dikurangi negatif 3. Itu sama aja dengan negatif 1 ditambah 3, teman-teman. Berarti positif 2. Nah, ini nilai T-nya. Nah, kita udah dapat T-nya. Sekarang kita akan mentranslasikan persamaan garis ini oleh T. Ingat caranya, kita gunakan cara yang sama. X-nya kita ganti dengan, karena ini plus 1, berarti X min 1. Ditambah 2Y. Karena di sini plus 2, berarti Y-nya jadi Y min 2. Ya, dikurangi 6 sama dengan 0. X min 1, 2 kali Y plus 2Y. 2 kali negatif 2 itu negatif 4. Dikurangi 6 sama dengan 0. Jadi, X tambah 2Y. Negatif 1 dikurangi 4 itu negatif 5. Negatif 5 dikurangi 6 itu negatif 11 sama dengan 0. 2Y sama dengan negatif X plus 11 ya. Nah, karena di sini Y sama dengan bentuknya, jadi ini harus kita bagi 2. Y sama dengan negatif X dibagi 2 negatif setengah X. 11 dibagi 2 plus 11 per 2. Nah, ini adalah bayangan garisnya. Negatif setengah X ditambah 11 per 2. Ada nggak? Yang B ya. Jawabannya adalah B. Refleksi atau pencerminan. Nah, saya nggak akan ngasih rumusnya langsung, tapi kita akan nyari sendiri ya. Jadi seandainya teman-teman lupa, ya teman-teman bisa nyari sendiri nanti rumusnya kayak gimana. Kita akan ambil contoh aja. Teman-teman perhatikan diagram Cartesius berikut. Ini kita kasih angka. Kita ambil suatu titik, posisinya bebas ya, sembarang. Saya ambil aja posisinya itu di sini. Misalkan ini adalah titik A, koordinatnya adalah 4,2. Pertama kita akan cerminkan dulu titik A ini ke sumbu X. Jadi bayangkan X ini adalah cerminnya. Dan ingat konsep cermin, suatu benda jika kita cerminkan, maka jarak benda tersebut ke cermin itu harus sama dengan jarak cermin ke bayangannya ya. Di sini kita bicara cermin datar, oke? Jadi kalau misalkan A-nya di sini dan sumbu X ini cerminnya, ini kan jaraknya 2 satuan. Maka bayangannya itu pasti di sini nih. Nah, ini bayangannya. A aksen adalah di sini. Nah, sekarang teman-teman perhatikan koordinatnya. Awalnya A itu kan 4,2. Setelah kita cerminkan ke sumbu X, bayangannya adalah 4, negatif 2. Nah, di sini absisnya atau nilai X-nya nggak berubah, sama-sama 4 kan. Yang berubah itu nilai Y-nya dari 2 menjadi negatif
2. Jadi kesimpulannya secara umum, jika kita mencerminkan suatu titik x, y, kita cerminkan terhadap sumbu x, maka bayangannya adalah x, negatif y. Jadi kalau dicerminkan terhadap sumbu x, nilai y-nya saja yang berubah tanda. Jadi misalkan contoh lagi, teman-teman punya suatu titik 2,6, kita cerminkan terhadap sumbu x, maka bayangannya berapa? Koordinatnya 2, negatif 6. Ya, nilai y-nya saja, ordinatnya saja yang berubah tanda. Oke. Nah, itu pencerminan terhadap sumbu x. Sekarang kita cerminkan terhadap sumbu y. Anggap y ini adalah cerminnya, sumbu y ini cerminnya. Ini jaraknya berapa? 1, 2, 3, 4 kan ke cerminnya. Maka bayangannya itu pasti di sini, jaraknya 4 lagi. Nah, di sini nih. Ini adalah bayangan titik A kalau kita cerminkan terhadap sumbu y. Nah, lihat koordinatnya. Awalnya kan 4,2 menjadi negatif 4,2. Ayo, kesimpulannya gimana? Ternyata nilai x-nya yang berubah, yang awalnya 4 menjadi negatif 4. Nilai y-nya itu tetap sama-sama 2. Jadi secara umum, titik A, x, y kita cerminkan terhadap sumbu y, maka bayangannya adalah negatif x, y. Ingat ya, terhadap sumbu x tadi yang berubah nilai y-nya. Oke, terhadap sumbu y yang berubah adalah nilai x-nya. Contoh, 6, negatif 4 kalau kita cerminkan terhadap sumbu y, maka yang berubah kan x-nya. Ini menjadi negatif 6, y-nya tetap negatif 4. Simpel kan? Oke, itu terhadap sumbu y. Nah, sekarang jika kita cerminkan terhadap garis x sama dengan y. X sama dengan y itu di sini. Nah, ini adalah garis x sama dengan y. Oke. Nah, bayangkan titik A ini kita cerminkan terhadap garis ini, maka bayangannya di mana? Di sini ya. Nah, ini bayangannya. Jadi jarak bayangan, jarak benda ke cermin itu harus sama dengan jarak cermin ke bayangan. Oke, dan ini tegak lurus. Nah, jadi yang awalnya 4,2 setelah dicerminkan terhadap y sama dengan x menjadi 2,4. Perubahannya gimana coba? 4,2 menjadi 2,4. Berarti kan nilai x dan y-nya itu ditukar. Oke? Jadi secara umum titik A, x, y jika kita cerminkan terhadap garis y sama dengan x, maka bayangannya adalah y, x. Awalnya x, y menjadi y, x. Contoh. 2017, 2016 kita cerminkan terhadap garis x sama dengan y atau y sama dengan x, sama ya. Maka bayangannya gimana? Tinggal teman-teman tukar absis dan ordinatnya menjadi 2016, 2017 gitu ya. Oke. Nah, berikutnya bagaimana kalau kita cerminkan terhadap titik asal? Titik asal itu ini nih. 0,0 ya. Titik A, jika titik ini sebagai cerminnya, berarti kan bayangannya di sini nih. Kita tarik lurus, bayangannya tuh di sini, teman-teman. Nah, ini bayangannya. Oke, ini pasti melewati ini. Oke. Nah, jadi jarak ini ke sini sama dengan jarak pusat atau titik asal ke bayangannya. Oke, ini A aksen ya. Lihat dari 4,2 kita cerminkan terhadap O 0,0, hasilnya adalah negatif 4, negatif 2. Jadi perubahannya gimana? Angkanya itu sama-sama 4 dan 2, cuman tandanya yang berubah ya. Yang di sini jadi negatif. Jadi secara umum titik A, x, y kita cerminkan terhadap garis atau terhadap titik 0,0, titik O, titik asal ya. Maka bayangannya adalah negatif x, negatif y. Tinggal ganti jadi negatif. Nah, itu terhadap titik asal. Sekarang kalau kita cerminkan titik A ini terhadap x sama dengan h. Kita ambil ini x sama dengan 2 aja. Oke. Coba, kalau x sama dengan 2 ini kita jadikan cermin, maka bayangan titik A di mana? Ini jaraknya ke cermin kan 2. 2 satuan. Nah, berarti bayangannya itu di sini. Ya enggak? Jaraknya harus sama. Jadi A aksen bayangannya itu di sini. 0,2. Nah, jadi titik A kalau kita cerminkan terhadap x sama dengan sekian ya, nilai yang berubah itu nilai x-nya, y-nya itu tetap. Di sini y-nya 2, ini juga 2. Yang berubah itu x-nya.
Nah, perubahannya gimana? Perubahannya itu seperti ini. Ax, y kita cerminkan terhadap x sama dengan h misalnya, maka bayangannya adalah 2h min x. Nah, ini perubahan x-nya dan y-nya tetap y. Contohnya yang ini ya. Awalnya kan 4,2. A itu 4,2 kita cerminkan terhadap x sama dengan 2. Berarti 2 ini h-nya teman-teman. Maka x-nya berubah menjadi 2 kali h, berarti 2 kali 2 dikurangi 4. Oke, 2 kali 2 kan 4, lalu dikurangi x-nya, dikurangi 4, y-nya tetap 2. 4 dikurangi 4 kan 0, 0,2. Sesuai kan? Oke, nah jadi itu cara menghitung nilai x-nya. Sekarang kita cerminkan terhadap y sama dengan h. Nah, misalkan cerminnya adalah y sama dengan 3, maka bayangannya di mana? Ini kan jaraknya 1, berarti di sini kan. Nah, bayangannya tuh di sini. A aksen adalah 4,4. Jadi nilai x-nya dari 4 dia tetap 4, yang berubah adalah y-nya dari 2 menjadi 4. Perubahannya y-nya, caranya sama seperti yang tadi. Misalkan suatu titik x, y kita cerminkan terhadap y sama dengan h, nilai x-nya tetap x dan y-nya berubah menjadi 2h min y. Kalau tadi kan 2h min x. Oke, nah ini perubahannya. Contoh, kita ambil angka lain. Misalnya 2,6 ini kita cerminkan terhadap y sama dengan 1. Maka bayangannya gimana? X-nya tetap 2, y-nya berubah menjadi 2 kali h, 2 kali 1 ya, dikurangi y. 2 kali 1, 2 dikurangi 6 negatif 4. Nah, ini bayangannya. Seperti itu ya. Nah, terakhir ada yang kelewat tadi y sama dengan x, sekarang y sama dengan negatif x. Misalkan titik A ini kita cerminkan terhadap garis y sama dengan negatif x. Nah, ini cerminnya. Maka bayangannya tuh sama akan ada di sini nih, teman-teman. Ya, dia akan ada di seberangnya. Di sini. Oke. Jadi yang awalnya 4,2 kita cerminkan terhadap y sama dengan negatif x, maka bayangannya adalah negatif 2, negatif 4. Itu perubahannya gimana? Posisinya dibalik ya. 4 dan 2 kan menjadi 2 dan 4. Dan tandanya berubah. Yang awalnya positif menjadi negatif. Jadi secara umum x, y kita cerminkan terhadap y sama dengan negatif x menjadi negatif y, negatif x. Oke. Nah, ini yang perlu teman-teman ingat. Nanti akan kita bahas beberapa contoh soal. Dan sekarang akan saya bahas bagaimana cara menyelesaikan refleksi dengan menggunakan matriks. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana menyelesaikan permasalahan refleksi atau pencerminan menggunakan matriks. Nah, kalau menggunakan matriks, teman-teman harus ingat matriks untuk masing-masing refleksi. Kita mulai dari pencerminan atau refleksi terhadap sumbu X. Nah, tadi udah kita bahas, jika suatu titik X, Y kita cerminkan terhadap sumbu X, maka nilai Y-nya berubah jadi negatif. Ya, jadi X, negatif Y. Nah, matriksnya, matriks transformasinya adalah ketika posisinya masih sama, X, Y masih X, Y, maka gunakan identitas 1, 0, 0, 1. Di sini Y-nya berubah jadi negatif. Nah, negatif berarti di sini. Ya, jadi yang atas ini untuk X, yang bawah ini untuk Y. Ya, karena Y-nya negatif, maka negatif satunya ini negatif di sini. Coba terhadap sumbu Y. X, Y masih X, Y. Jadi masih kita gunakan identitas 1, 0, 0, 1. Di sini X-nya yang negatif, berarti yang atas yang kita kali negatif. Nah, ini matriks transformasi untuk refleksi terhadap sumbu Y. Nah, sekarang refleksi terhadap Y sama dengan X. Awalnya X, Y menjadi Y, X. Ini kan dibalik ya. Posisinya dibalik. Jadi kita gunakan identitas yang dibalik juga. Jadi satunya itu ada di diagonal sekunder. 0, 1, 1, 0. Ya, di sini nggak ada yang negatif. Berarti ini juga dua-duanya positif. Sekarang refleksi terhadap Y sama dengan negatif X. Awalnya X, Y menjadi negatif Y, negatif X. Ini kan dibalik ya. XY ini YX. Jadi kita gunakan identitas yang dibalik juga. 0, 1, 1, 0. Di sini dua-duanya negatif. Jadi negatif, negatif. Nah, sekarang pencerminan terhadap titik asal atau O 0,0.
X, Y masih X, Y. Jadi masih kita gunakan identitas. 1, 0, 0, 1. Dua-duanya negatif. Jadi negatif, ini negatif. Nah, sekarang pencerminan terhadap X sama dengan H. Nah, ini agak lumayan ribet. Jadi langsung aja saya kasih. Ini untuk mencari koordinat bayangan jika dicerminkan terhadap X sama dengan H menggunakan matriks. Caranya seperti ini. Nah, ini untuk Y sama dengan H menggunakan matriks. Ini boleh teman-teman catat. Nah, bagaimana cara menggunakan matriks ini untuk refleksi pencerminan? Kita coba soal berikut ini. Tentukan koordinat bayangan titik B 6,3 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, caranya koordinat bayangan X aksen, Y aksen itu sama dengan hasil kali matriks transformasi dengan koordinat asal. Di sini pencerminan kan terhadap Y sama dengan negatif X. Y sama dengan negatif X itu yang ini. Lihat matriksnya 0, negatif 1, negatif 1, 0. Jadi matriks ini yang kita gunakan. Ya. Misal terhadap sumbu X. Kalau misalkan terhadap sumbu X berarti teman-teman gunakan matriks ini. Ya, sebelah sini gunakan matriks ini. Oke, kita kerjakan bagian sini. Ini kita kalikan aja. Kita gunakan perkalian matriks seperti yang udah kita pelajari. Baris kali kolom ya. 0 kali 6, 0. Negatif 1 kali 3, negatif 3. Negatif 1 kali 6 itu negatif 6. 0 kali 3 itu 0. Maka X aksen, Y aksen. 0 tambah negatif 3 itu negatif 3. Negatif 6 tambah 0 itu negatif 6. Jadi bayangannya itu B aksen koordinatnya adalah negatif 3, negatif 6. Nah, kalau kita gunakan cara ini, jika suatu titik X, Y kita cerminkan terhadap Y sama dengan negatif X, perubahannya gimana? Y sama dengan negatif X, dia berubah, kita balik dan berubah tanda ya. Jadi menjadi negatif Y, negatif X. Jadi kalau awalnya titiknya 6,3 kita cerminkan terhadap Y sama dengan negatif X, dia berubah menjadi negatif 3, negatif 6. Hasilnya kan sama, ya enggak? Oke, tadi udah kita bahas refleksi suatu titik ya, suatu titik koordinat. Nah, sekarang refleksi suatu garis atau kurva. Kita langsung aja ke contoh soal. Tentukan persamaan bayangan garis 3x tambah 2y min 1 sama dengan 0 jika dicerminkan terhadap garis y sama dengan x. Ayo, masih ingat matriks untuk y sama dengan x? X, y kalau kita cerminkan terhadap garis y sama dengan x itu tinggal kita balikkan, ya enggak? Menjadi y, x. Kalau dibalik berarti kita gunakan identitas yang dibalik. 0, 1, 1, 0. Di sini dua-duanya positif, berarti ini juga positif. Nah, ini adalah matriks untuk pencerminan terhadap Y sama dengan X. Oke, jadi X aksen, Y aksen itu 0, 1, 1, 0. Seperti yang barusan udah kita cari. Kali X, Y. Ini kita kalikan aja. 0 kali X, 0. 1 kali Y, Y. Atasnya Y. Bawahnya 1 kali X, X ditambah 0 kali Y, 0. Berarti X kan. Nah, dari sini kita peroleh X aksen sama dengan Y. Nah, ini nanti kita balik ya. Awalnya X aksen sama dengan Y, ini kita nyatakan menjadi Y sama dengan X aksen. Kemudian baris keduanya Y aksen sama dengan X. Ini kita balik juga menjadi X sama dengan Y aksen. Nah, selanjutnya ini kita substitusi ke persamaan garis awal, yaitu 3X tambah 2Y min 1 sama dengan 0. Jadi X-nya kita ganti dengan Y aksen dan Y-nya kita ganti dengan X aksen. Atau aksennya nggak teman-teman tulis juga nggak apa-apa ya. 3 kali Y aksen, Y-nya aksennya kita buang jadi 3Y. 2 kali X aksen itu 2X. Min 1 sama dengan 0. Nah, ini adalah bayangan garis ini. Atau mau dibalik X dulu juga boleh. 2X tambah 3Y min 1 sama dengan 0. Oke, sekarang saya bahas beberapa contoh soal dengan bentuk yang berbeda ya. Oke, sekarang kita bahas soal pertama. Titik A direfleksikan terhadap garis X sama dengan 1 menghasilkan A aksen koordinatnya negatif 1, 2. Koordinat titik A adalah, nah konsepnya itu seperti ini. Misalkan suatu titik A kita cerminkan terhadap suatu garis, bayangannya adalah A aksen. Nah,
Jika A aksen ini kita cerminkan terhadap garis yang sama, maka bayangannya adalah A, ya enggak? Nah, jadi kalau kita mau nyari koordinat titik A, ya kita cerminkan aja, kita refleksikan aja A aksen terhadap garis ini. Oke, jadi A aksen negatif 1,2 kita cerminkan terhadap X sama dengan 1, X sama dengan 1, maka bayangannya adalah A itu sendiri, ya. Jika kita cerminkan terhadap X sama dengan H, tadi udah kita bahas. Kalau X, Y kita cerminkan terhadap X sama dengan H, yang berubah kan X-nya saja ya. Bayangannya gimana? 2H min X dan Y-nya tetap. Jadi ini Y-nya tetap 2, yang berubah adalah X-nya. Menjadi 2H min X. Di sini H-nya itu 1 ya. Berarti 2 kali 1, 2 dikurangi negatif 1, 3. Y-nya tetap 2. Jadi hasilnya adalah 3,2. Ada nggak? Jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Segitiga PQR memiliki koordinat P-nya 3,2, Q-nya negatif 1,0, dan R-nya negatif 3,4. Segitiga PQR direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X menghasilkan segitiga P aksen, Q aksen, R aksen. Koordinat P aksen, Q aksen, dan R aksen adalah X, Y kalau kita cerminkan, refleksikan terhadap Y sama dengan X, perubahannya gimana? Tinggal kita balik absis dan ordinatnya ya, menjadi Y, X gitu. Jadi ini tinggal kita balik aja teman-teman. Jadi yang awalnya P-nya itu 3,2, ini menjadi P aksennya 2,3 gitu. Kemudian Q-nya negatif 1,0, maka Q aksennya adalah 0, negatif 1, dan R-nya berapa? Negatif 3,4. Kita cerminkan terhadap Y sama dengan X, maka R aksen adalah 4, negatif 3. Ada nggak? 2,3, 0, negatif 1, dan 4, negatif 3. Yang ini ya. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 3. Hasil refleksi titik P 2, negatif 5 terhadap garis Y sama dengan negatif X. Kemudian dilanjutkan refleksi terhadap sumbu Y. Oke, suatu titik X, Y jika kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Negatif ya, negatif X. Maka perubahannya gimana? Posisinya kita balik dan dia berubah tanda. Maka ini akan menjadi negatif Y, negatif X. Jadi yang ini P-nya 2, negatif 5 kita cerminkan dulu terhadap Y sama dengan negatif X akan menjadi negatif 5 kali negatif itu positif 5, 2 kali negatif, negatif 2. Nah, kemudian dilanjutkan refleksi terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y yang awalnya X, Y, jika kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka X-nya yang berubah tanda ya, menjadi negatif X, Y. Jadi yang ini ya, kita cerminkan terhadap sumbu Y, X-nya berubah tanda. Ini 5-nya menjadi negatif. Negatif 5, Y-nya itu tetap negatif 2. Nah, ini bayangannya. Negatif 5, negatif 2. Jawabannya adalah C. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 4. Titik A negatif 2, negatif 4 direfleksikan terhadap garis X sama dengan P. Lalu dilanjutkan refleksi terhadap garis Y sama dengan Q, menghasilkan A double aksen 6, negatif 2. Pertanyaannya hasil dari 3P ditambah 4Q. Oke. Nah, titik A negatif 2, negatif 4 kita cerminkan terhadap Y, terhadap X ya. Terhadap X sama dengan P. Maka yang berubah apanya? Nilai X-nya kan? X-nya berubah menjadi 2P min X, ya enggak? 2P min negatif 2 plus 2. Y-nya tetap negatif 4. Kemudian kita cerminkan lagi terhadap Y sama dengan Q. Maka di sini yang berubah adalah nilai Y-nya. X-nya tetap 2P plus 2. Y-nya berubah menjadi 2Q dikurangi negatif 4 plus 4. Nah,
Ini adalah bayangannya. Sementara di soal bayangannya koordinatnya adalah 6, negatif 2. Berarti bagian sini ini nilainya adalah 6 dan bagian sini ini nilainya adalah negatif 2. Jadi kita dapat 2P tambah 2 sama dengan 6. Maka 2P sama dengan 6 dikurangi 2 atau 4. Maka P sama dengan 4 dibagi 2. P-nya 2. Nah, Q-nya yang sebelah sini. 2Q ditambah 4 sama dengan negatif 2. 2Q sama dengan negatif 2 dikurangi 4, negatif 6. Maka Q-nya adalah negatif 6 dibagi 2, negatif 3. Nah, ini P dan Q-nya. Yang kita cari adalah 3P ditambah 4Q. Ditambah 4Q. Berarti 3 kali P-nya itu 2, ditambah 4 kali Q-nya negatif 3. 2 kali 3, 6. 4 kali min 3 itu min 12. 6 dikurangi 12, negatif 6. Jadi jawabannya adalah C. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 5. Bayangan garis Y min X tambah 1 sama dengan 0 dicerminkan terhadap garis Y min 1 sama dengan 0. Nah, ini sama aja dengan Y sama dengan 1 ya. Memotong sumbu X di titik. Oke, kita cari dulu bayangannya. Suatu titik X, Y jika kita cerminkan terhadap Y sama dengan H, atau di sini H-nya itu 1, Y sama dengan 1, maka yang berubah adalah Y-nya ya. Jadi X, 2H berarti 2 kali 1 dikurangi Y min Y. Nah, ini perubahannya. Nah, dari sini kita dapat X aksen Y aksennya, teman-teman. Jadi bagian sini tuh X aksen. Bagian sini ini Y aksen. Jadi kita peroleh X aksen sama dengan X, maka X sama dengan X aksen. 2 min Y sama dengan Y aksen, atau Y aksen sama dengan 2 min Y. Dari sini kita peroleh positif Y, Y sama dengan 2 dikurangi Y aksen. Ya enggak? Nah, ini yang akan kita substitusi ke persamaan garis awal. Y dikurangi X tambah 1 sama dengan 0. Y-nya kita ganti jadi apa? Jadi 2 min Y aksen. 2 min Y aksen. Dikurangi X, X-nya diganti dengan X aksen. Ditambah 1 sama dengan 0. Atau aksennya teman-teman buang juga nggak masalah ya. Jadi min Y min X tambah 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 0. Nah, atau ini kita kali negatif ya. Kita kali negatif jadi positif Y tambah X dikurangi 3 sama dengan 0. Atau ini boleh kita ubah jadi Y tambah X sama dengan positif 3. Nah, yang kita cari adalah titik potong terhadap sumbu X. Titik potong sumbu X ini artinya Y-nya 0. Kita ganti Y-nya dengan 0. 0 tambah X sama dengan 3. Oh, ternyata X-nya adalah 3. Jadi kalau Y-nya 0, ternyata X-nya sama dengan 3. Jadi koordinatnya itu X, Y 3,0. Jawabannya adalah D. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 6. Jika garis 3X tambah 4Y sama dengan negatif 12 direfleksikan terhadap sumbu Y, maka persamaan garis bayangannya adalah, nah ini kita simpan dulu, kita pakai nanti di akhir ya. Teman-teman perlu ingat perubahan jika pencerminan terhadap sumbu Y. X, Y jika kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka yang berubah adalah X-nya ya. Jadi negatif X, Y-nya tetap. Nah, dari sini kita peroleh ini adalah X aksen. Dan bagian sini ini adalah Y aksen. Jadi negatif X sama dengan X aksen, atau X sama dengan negatif X aksen. Oke. Nah, Y-nya Y sama dengan Y aksen. Jadi Y-nya nggak berubah. Nah, sekarang kita substitusi ke persamaan garis ini. 3X ditambah 4Y sama dengan negatif 12. X-nya kita ganti jadi min X aksen. 3 kali min X aksen ditambah 4. Y-nya kita ganti dengan Y aksen sama dengan negatif 12. Aksennya mau teman-teman buang juga gak masalah. 3 kali min X, min 3X ditambah 4 kali Y, 4Y sama dengan negatif 12. Di sini X-nya positif semua, jadi ini kita kali negatif ya.
Negatif 3x kali negatif 1 itu positif 3x. 4y kali negatif 1 negatif 4y. Dan ini jadi positif 12. Ada nggak? 3x min 4y sama dengan 12. Yang ini ya. 3x min 4y sama dengan 12. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 7. Atau ini soal terakhir ya. Ini soal terakhir yang akan kita bahas pada video kali ini. Garis 2x min y min 4 sama dengan 0 dicerminkan terhadap garis y sama dengan x. Dilanjutkan pencerminan terhadap sumbu x. Hasil pencerminan garis tersebut adalah suatu titik x, y jika kita cerminkan terhadap y sama dengan x. Maka perubahannya gimana? Masih ingat gak? Perubahannya itu dibalik antara x dan y-nya. Absis ordinatnya kita balik, dia menjadi y, x. Kemudian ini kita cerminkan lagi terhadap sumbu x. Jika terhadap sumbu x nilai y-nya yang berubah ya, berarti di sini y itu yang ordinat. Menjadi y, ini yang berubah nih ordinatnya. Menjadi negatif x. Oke. Nah, itu perubahannya. Ini adalah nilai x aksen dan ini adalah nilai y aksen. Jadi kita peroleh x aksen itu sama dengan y atau y sama dengan x aksen. Dan y aksen sama dengan negatif x, maka x sama dengan negatif y aksen. Nah, ini yang akan kita substitusikan ke persamaan garis awal. 2x min y min 4 sama dengan 0. X-nya kita ganti jadi negatif y aksen ya. 2 kali negatif y aksen dikurangi y, y-nya kita ganti dengan x aksen dikurangi 4 sama dengan 0. 2 kali negatif y aksen, negatif 2y aksen, dikurangi x aksen, dikurangi 4 sama dengan 0. Atau aksennya kita buang, gak masalah. Ini kan negatif, kita kali negatif semua ya. Jadi positif 2y ditambah x tambah 4 sama dengan 0. Ada nggak? 2y tambah x tambah 4 sama dengan 0. Atau mau x dulu boleh. X tambah 2y tambah 4 sama dengan 0. Yang ini ya. Jadi jawabannya adalah